masih menganjurkan tentang kotoran yang disunnahkan untuk dibersihkan. Oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, as-sadisu waskhul barajim wa hiya ma'atifu zuhuril anamil. Yang keenam, salah satu dari kotoran yang dianjurkan dibersihkan adalah wasakhul barajim. Artinya kotoran yang terdapat di sini, di atas jari. Di sini biasanya ketika makan, lagi selesai makan daging, biasanya di sela-sela ini biasanya ada ada kotoran. Alasannya timbul kotoran di atas jari, litarkiha ghusl, kanatil Arab la tukthir ghusl dzalik. Kebiasaan orang Arab dulu, ini mungkin dulu kali, tidak membersihkan bagian atasnya. Dia kalau cuci tangan sekedar daun kaki masih kotor. Jadi beliau mengingatkan, alasannya litarkiha ghusl al-yadi aqaibat ta'am, karena biasanya mereka tidak mencuci tangan selesai makan. Makanya dalam Islam dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Dan jangan dibiarkan. Kata ulama, disebutkan kalau itu salah satu penyebab fakir. Jadi kalau selesai makan dibiarin tangan, enggak dicuci-cuci sampai kering. Seharusnya selesai makan langsung cuci tangan. Dan sepatutnya makan dengan tangan, sepatutnya kita untuk makan dengan tangan, nggak pakai sendok, pakai tangan seperti yang dianjurkan dalam Islam, karena tangan ini mengandung, katanya lebih cepat penggilingan dalam perut. Subhanallah. Jadi salah satu Rasulullah menganjurkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghusl barajim. Maka Rasulullah menyuruh orang Arab saat itu untuk membersihkan, untuk mencuci barajim bagian di atas jari, sehingga bersih dari bekas makanan. Apalagi kalau baru selesai makan daging, itu biasanya minyaknya itu lebih banyak. Jadi dianjurkan, Rasulullah memerintahkan untuk mencuci barajim. Kemudian as-sabi'u tanzifur rawajib. Rawajib artinya ujung jari. Ujung jari termasuk di bawah kuku. Kotoran di bawah kuku itu namanya dalam bahasa Arab rawajib. Disebutkan dalam hadis, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-araba bi tanzifiha. Rasulullah memerintahkan orang Arab untuk membersihkan ujung jari, termasuk kotoran di bawah kuku. Itu sunnah untuk dibersihkan. Rawajib artinya ru'usul anamil, itulah ujung dari jari, ujung jari. Termasuk juga wa ma tahtal adfar. Jadi kotoran yang ada di bawah kuku dibersihkan. Li'annaha kanat la tahdhuruhal miqrad fi kulli waqtin. Karena biasanya seseorang tidak potong kuku kemana-mana. Pasti kadang-kadang kita lupa potong kuku, kadang bisa jadi lupa. Makanya dianjurkan untuk dibersihkan. Jadi kalaupun lupa potong kuku, minimal jangan lupa untuk dibersihkan. Jangan lupa untuk dibersihkan. Jadi karena biasanya orang Arab saat itu tidak membawa miqrad. Miqrad artinya potong kuku kalau bahasa kita sekarang. Maka tidak membawa potong kuku dalam setiap waktu. Fayajtami'u fiha awsakh. Maka biasanya akan berkumpul kotoran. Jadi kotoran di ujung di bawah kuku ngumpul, dia udah hitam. Fawaqata lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Akhirnya Rasulullah memberi waktu untuk orang Arab saat itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muslim. Maksimal, ini artinya waktu maksimal. Waktu maksimal yang diberikan oleh Rasulullah ke orang Arab saat itu, qalmal adfar, memotong kuku, wa natfal ibil, dan mencabut bulu ketiak. Sunnah cabut bulu ketiak. Dan sunnahnya bukan dicukur, sunnah dicabut. Nah, ini bagi laki-laki atau perempuan. Sunnah dicabut. Cuma sakit. Sekarang banyak alat, ada kayak cairan, krim, taruh yang lebih, sehingga lebih mudah tercabut tanpa sakit. Alhamdulillah, nikmat Allah, rahmat Allah. Jadi kalau di sunnah rafawak kata, akhirnya Rasulullah memberikan waktu maksimal dalam memotong kuku, wa natfal ibil, dan dalam mencabut bulu ketiak, wa khalqal anah, dan mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Maksimalnya arba'ina yauman, makruh lebih dari itu. Maksimal 40 hari. Jangan sampai 40 hari tidak pernah dipotong kuku. 40 hari tidak pernah dicabut bulu ketiak. Sudah 40 hari tidak pernah dicukur bulu kemaluan. Jadi maksimalnya 40 hari, jangan lebih dari itu. Malahan disebutkan khusus ke bulu kemaluan sebelumnya, maaf sebelumnya. Apabila tidak dicukur akan gantung syaitan di situ. Di bulu-bulu akan gantung syaitan di situ, bakal tumbuh beranak pinak di situ. Yang fungsi mereka bertugas ngapain? Untuk membujuk itu orang melakukan maksiat dengan kemaluannya. Nah, itu tugas syaitan yang lahir di bulu kemaluan karena lama tidak dicukur. Dan maksimal 40 hari. Saat sepatutnya setiap minggu sekali. Untuk laki perempuan sama. Cuma kalau bulu kemaluan dekat disebutkan untuk laki-laki sunnah dicukur, untuk perempuan sunnah dicabut. Beda. Sunnah dicabut. Memang sakit. Sekarang alhamdulillah banyak krim, dijual krim untuk lebih tidak sakit, termasuk bulu ketiak. Dicabut, tidak sakit alhamdulillah. Laki-laki dicukur. Jadi maksimal motong kuku dan maksimal mencabut bulu ketiak, maksimalnya jangan lewat dari 40 hari. Jangan sampai lewat 40 hari. Cuman yang sunnah setiap minggu. Sunnah setiap minggu minimal kalau kita laki-laki setiap hari Jumat. Sebelum berangkat Jumat, servis. Jadi jenggotnya dibenerin, kumisnya dicukur, kemudian kuku dipotong. Ini usahakan untuk dibersihkan. Tapi kalaupun lupa sekali-sekali, misalkan lupa motong kuku atau lagi buru-buru, usahakan harus bersih. Jangan sampai kuku panjang hitam lagi wassalam. Tidak khawatirkan dan tidak masuk air ketika berwudu. Kalau misalkan di bawah kuku itu kotoran banyak, ketika berwudu air tidak masuk. Itu pendapat yang ulama, masyhur ulama mengatakan tidak sah wudu, tidak sah wudu. Kemudian walakinnahu sallallahu alaihi wasallam amara bi tanzifi ma tahta al-adfar. Jadi walaupun Rasulullah memberi waktu maksimal selama 40 hari, tapi Rasulullah tetap memerintahkan mereka untuk membersihkan kotoran di bawah kuku. Kotoran di bawah kuku beliau terus menganjurkan untuk dibersihkan. Kalaupun lupa, tapi usahakan kalau tidak lupa maksimal seminggu sekali lah. Seminggu sekali dibersihkan. Suatu ketika wajah fil athar. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ibn Abi Shaybah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam istabta al-wahya. Suatu ketika Nabi telat datang wahyu. Lama orang enggak turun-turun wahyu. Akhirnya Rasulullah apa ini kok tiba-tiba wahyu enggak turun-turun. Falamma habata alaihi Jibril alaihi salam, tiba-tiba giliran turun Sayyidina Jibril, udah lama enggak turun-turun wahyu. Rasulullah udah heran, ini ada apa ini enggak turun wahyu.
Kemudian ketika Sayyidina Jibril turun, qala lahu, Rasul bertanya, "Kaif?" Sayyidina Jibril berkata, saat itu Sayyidina Jibril memberitahu kepada Rasulullah sebab sehingga telah turun wahyu. "Kaif nanzil alaikum?" Bagaimana kita turun kepada kalian, kata Sayyidina Jibril. Turun untuk beri wahyu katanya ke Rasul dan sahabatnya. "Wa antum la tagsilun barajimakum." Sedangkan kalian, ini bukan Rasul, seperti seorang sahabat-sahabatnya itu, orang Arab saat itu. Gimana kita mau turun? Kalian kotor, katanya Sayyidina Jibril. Karena Sayyidina Jibril ini tidak suka, makanya di rumah usahakan bersih, pakai parfum di rumah, minimal pakai, kalau kita sekarang pakai pewangi ruangan atau pakai bukhur. Pakai bukhur yang kita bakar, bukhur seperti malam Maulid. Nah, itu sunnah bakar bukhur di rumah. Ntar jangan dianggap, oh ini budaya Hindu. Bukan kebetulan doang. Jadi bukan berarti semua yang dilakukan Hindu kita nggak boleh melakukan. Artinya kalau orang Hindu pakai pakaian berarti kita harus telanjang. Ya enggak. Nah, mereka makan nasi berarti kita nggak boleh makan nasi, makan singkong. Ya enggak, sama. Kebetulan doang sama. Nah, jadi mereka kita bakar bukhur. Jadi kita bakar bukhur bukan untuk ngikut Yahudi, bukan untuk ngikut Hindu. Karena memang dalam Islam dianjurkan untuk wangi-wangian. Dalam Islam dianjurkan untuk wangi-wangian, bakar bukhur tujuan untuk itu, tujuan untuk biar malaikat suka wangian. Malaikat suka wangian. Makanya kalau misalkan kita ke kubur juga ketika ziarah ke makam orang tua ataupun ke makam sahabat, sunnah membawa raihan bahasa Arab. Raihan itu tumbuhan wangi. Apa itu tumbuhan yang wangi? Kenana, ataupun kalau kita sekarang melati. Jadi bawa wangi seperti itu, biar mereka nyaman di situ. Ini orang udah dosanya banyak, bau pusing yuk mereka, nanti diadabnya lebih kuat. Jadi sunnah, dalam Islam sunnah wangian. Sunnah boleh, bagus. Kemenyan itu bagus. Kemenyan itu makanya di adat kita Indonesia, kemenyan itu katanya untuk undang setan. Bukan. Kemenyan itu untuk menghilangkan bau. Misalkan biasanya kalau di Yaman itu di WC. Itu kalau hari Jumat itu di WC seperti itu penuh asap semua. Asap bekas bakar kemenyan. Al-bukhur. Kalau bahasa Arab luban. Dibakar supaya itu termasuk giliran kalau ada yang meninggal. Nah, terutama ketika memandikan mayit. Nah, ini ketika memandikan mayit sunnah untuk bakar bukhur. Kalau ada bukhur yang bagus, bakar yang bagus. Tapi kalau nggak ada, menyan. Bakar menyan ketika orang meninggal itu bukan tujuan yang mengundang syaitan ataupun ngusir syaitan, bukan. Itu tujuannya supaya kalau misalkan mungkin ketika memandikan mayit keluar kotoran bau, nah, biar nggak tercium baunya dibakar menyan. Nah, karena menyan ini, dia bisa menghilangkan bau yang lain. Nah, di WC itu saja, patut itu seharusnya hari Jumat. Marhaba, ayah menyerap, dia nggak tercium bau. Nah, itu kelebihan menyan itu. Sunnah. Kalau pengen coba di masjid, silakan. Dia coba di masjid bakar menyan, dan dianggap masjid syaitan lagi. Dulu ya, bagus itu bakar bukhur. Sunnah bukhur. Tapi kalau sekarang kalau nggak ada bukhur, marhaba. Ya, benar. Wangi benar. Itu kayak di Makkah boleh, bagus, sunnah. Kalau itu tujuannya untuk wangian, sunnah. Tapi jangan sampai wangian yang enggak, usahakan wangi yang disukai semua orang. Jangan terwangi yang sebagian orang anggap itu bau. Nah, itu jangan. Kita usahakan wangi-wangian yang disukai oleh semua orang. Karena ada sebagian orang nggak suka cium bau pandan, bisa jadi. Nggak usah nyari daun yang lain ataupun bunga yang lain yang disukai semua orang. Makanya kayak di sebagian makam kita lihat, sebagian makam para wali, makam para habaib,
itu digantung itu Bu, apa bunga-bunga banyak, pandan-pandan. Itu kadang-kadang sebagian orang menganggap ini bid'ah, ini apalagi ini syirik, ini apalagi misalkan ini kuburin, ini penyembah kubur ataupun itu cuma sekedar untuk wangian dan disunnahkan bagi kita yang ziarah kubur untuk membawakan tumbuhan yang wangian seperti pandan. Marhaba, boleh bunga, terserah, boleh apa saja. Bunga boleh, terserah mau bunga, pandan, apa saja yang mengandung wangi, sunnah kita naruh di kuburan. Karena itu disukai oleh para malaikat. Jadi bukan pas kita lihat, oh ini terlalu berlebihan, enggak berlebihan, itu sunnah. Kalau kita mau silakan, kalau tidak mau ya juga enggak, bukan kewajiban. Jadi kembali ke sini telah turun wahyu satu ketika saat itu. Kemudian Sayyidina Jibril bila turun Rasulullah ngasih tahu, ya Rasulullah, kaif nanzil alaikum, bagaimana kami mau turun kepada kalian ini kalian. Ini bukan Rasulullah, yang lain. Wa antum la taghsilu barajimakum, sedangkan kalian jarang tidak mencuci barajim, itulah jari-jari tadi yang bekas kotoran makan. Wala tunadhifun rawajibakum, dan kalian tidak membersihkan ujung-ujung jari, kotoran ujung-ujung jari tidak dibersihkan. Wa qulhan, dan wa qulhan la tastaqun, dan kotoran di gigi tidak pernah kalian bersiwak, jarang bersiwak. Kalian enggak mau bersiwak. Akhirnya itulah dia di awal alasan tidak Sayyidina Jibril telah turun wahyu. Mur ummataka bidzalik, perintahkanlah umat engkau dengan itu, untuk membersihkan tangan ketika makan dan untuk bersiwak. Akhirnya dalam Islam disunnahkan salah satu hal yang sangat disunnahkan dalam Islam, yaitu bersiwak. Kemudian kotoran yang selanjutnya, ats-tsaminu ad-daranu alladhi yajtami' ala jami'il badan bi rashhil 'araqi wa ghubarit tariq. Yang ke-8 adalah kotoran yang ngumpul di badan karena keringat. Atau karena debu di jalan. Apalagi sekarang di Jakarta lagi jalan polusi seperti ini. Itu debunya banyak. Ini kotoran, kadang-kadang keringat kita juga lama-kelamaan dia bakal jadi kotoran. Keringat. Wa dzalika yaziluhu al-hammam, dan itu semua kotoran-kotoran itu bakal hilang dengan hammam. Hammam itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya tempat pemandian air panas. Jadi airnya kayak kita berdiri panas, akhirnya keluar keringat semua. Jadi kotorannya terlepas semua, itu hammam bahasa Arab dulu. Biasa di Turki itu ada dulu, untuk raja-raja itu, mereka itu ada kamar mandi khusus, bukan. Jadi hammam dulu, kata-kata hammam bagi orang Arab itu artinya apa? Sauna ya. Nah, mungkin di sini ada juga, Pak. Ada ya. Jadi ntar kalau orang dulu itu di bawahnya dibakar. Di bawah dibakar, kita masuk situ. Akhirnya panas badan, keluar keringat, ya menguap, ya itu. Sauna namanya. Nah itu. Makanya sekali-sekali lah Mas. Kadang kita kalau misalkan mungkin jarang di sini ya. Banyak ya. Boleh seminggu sekali, misalkan sebelum berangkat Jumat pagi-pagi. Marhaba. Oh bahaya juga ya. Ya giliran kita laki-laki suruh mimpin, nggak ada. Minta laki-laki, giliran kita yang datang, maaf hari ini saya laki-laki, kalau bisa pelayannya yang laki-laki. Nah itu sunnah. Kalau kita punya uang minimal seminggu sekali, pagi Jumat selesai. Oh bisa. Oh, nah itu cara untuk membersihkan kotoran di badan. Murah meriah, murah meriah ya, gratis ya.
Tapi kalau mungkin untuk kurang sempurna, Pak. Jadi kalau pengen sempurna bagus itu pergi ke namanya apa tadi, sauna. Nah, pergi kita ke sauna sekali-sekali, minimal seminggu sekali. Nah, datang itu pada hari Jumat, nah, jam 7, nah, biar kering apa namanya kotoran di badan bersih, glowing. Nah, bagus. Itu solusi yang bagus juga. Cuman mungkin mahal juga, banyak, lumayan ya. Ya kalau pelayan bisa lah diatur. Kita tinggal nyuruh doang. Ini kita mau datang ganti pelayan jadi laki-laki. Oh, ya kalaupun kita nggak mau bawa istri, daripada kita nggak mau tidur lagi sama istri, bawa situ sekali-sekali. Biar bagus, biar wangi, biar glowing. Nah, jadi wala ba'sa bidullah. Jadi wadzalika yazilhul hammam. Biasanya kotoran badan itu kalau orang Arab dulu biasa mereka dibersihkan dengan masuk ke hammam, itu kosong. Keluar dari situ, masya Allah, wangi, sudah tidak ada lagi kotoran. Kalau kita di desa itu pakai batu memang ada poso batu di kosong di badan, keluar semua itu, lepas semua kotoran. Marhaba. Jadi jadi itu pakai batu kalau kita di desa. Wala ba'sa bidukhulil hammam, dan tidak mengapa untuk masuk hammam. Boleh masuk sauna tadi dengan tujuan itu, silakan, selama tidak kebuka aurat di situ, selama tidak terlihat aurat, tidak yang pelayannya harus sama jenis, jangan pelayannya perempuan. Wa dakhala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hammamat Syam. Malahan sahabat Rasulullah banyak yang masuk ke hammam yang ada di Syam, negara Syam. Itu negara Syam dulu luas. Itu giliran giliran Islam lagi maju saat itu. Saat itu lagi Eropa masih belum ada listrik. Nah, di abad ke-15, ke-14, 13. Nah, itu saat Islam lagi di puncak kejayaannya itu. Kemudian baru itu Eropa mereka baru maju abad 20, mulai dari abad 19. Mereka mulai menjajah negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, itu di abad ke-19. Mulai abad. Jadi mereka maju ya baru-baru ini. Sedangkan Islam maju dari dinasti Abbasiyah. Abad 15, abad 14 itu masa kejayaannya Islam, yaitu ketika Turki Utsmani yang menguasai seluruh dunia. Jadi kita jangan merasa rendah ketika kita di bawah sekarang. Kita dikuasai sama Eropa sekarang. Jangan merasa rendah. Memang seperti itu sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan hari-hari itu dibalik-balik oleh Allah. Kadang-kadang mereka di atas, kadang-kadang mereka di bawah. Nah, di abad-abad giliran Turki Utsmani itu maju. Oh, Eropa itu masih belum ada listrik mereka. Masih berperang sesama seperti kita sekarang, perang saudara. Banyak yang mati kelaparan. Itu di saat sampai dibantu oleh kerajaan Turki Utsmani, banyak bantuan diberikan untuk negara-negara Eropa saat itu, supaya mereka tidak mati kelaparan. Ya sekarang dari abad 19, abad 20 sekarang kita jalani, mereka diberikan kelebihan oleh Allah. Insya Allah akan ada saatnya nanti dibalik kembali Islam yang di atas, mereka di bawah. Memang seperti itu sunnatullah. Jadi kembali ke sini, wala ba'sa bidukhulil hammam. Boleh, silahkan masuk hammam biar bersih. Di hammam ini maksud sauna tadi. Qala ba'dhum ni'mal baitul hammam. Bait, kamar yang paling bagus adalah kamar yang sauna tadi. Alasannya yutahhirul badan. Yang pertama membersihkan badan, yang kedua yudzakkirun nar. Itu sebagai peringatan supaya kita mengingat neraka. Oh, beginilah neraka panas. Nah, ini baru sauna udah panas seperti ini, gimana neraka? Nah, jadi itu sebagai pengingat neraka juga sauna tadi. Tapi syarat tadi apa? Syarat tidak melanggar. Jangan sampai kita laki-laki pelayan perempuan, nggak boleh. Ataupun terbuka aurat juga tidak boleh. Nah, jadi harus menjaga hal-hal seperti itu. Jadi malahan dikatakan itu ni'mal baitul hammam. Kamar yang paling bagus adalah kamar hammam, karena dia memiliki dua fungsi.
Yang pertama membersihkan badan dari kotoran, yang kedua mengingat neraka. Nah, jadi peringatan sehingga kita teringat ke neraka dengan merasakan panas dalam itu. Insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.